Soal 3, silakan pause video untuk memahami soalnya. Begini analisis atau situasi soalnya. Kita bisa memulai dengan menyimak perintah atau permintaan atau pernyataan pada soal, khususnya pada bagian pertanyaan. Dalam hal ini, perhatikan kalimat pertanyaan ini. Diminta untuk memeriksa keberadaan hubungan tertentu antara kepuasan kerja dan relasi gendernya, yang keduanya merupakan variabel kategorikal. Sehingga ini adalah kasus pengujian independensi. Informasi sementara yang sudah dapat dikumpulkan adalah bahwa alfa sebesar 0,05, kemudian ada R sebesar 2, yaitu kategori puas dan bukan puas, dan ada C sebesar 2, yaitu kategori sama dan berbeda. Mari kita jawab. Pengujian independensi akan mempunyai prosedur uji yang demikian ini. Dengan desain yang demikian ini. Ya, desain uji independensi selalu dalam bentuk H0 kedua variabel independen dan HA keduanya tidak independen. Kemudian ada kriteria penolakan H0 yang demikian. Dilanjutkan dengan statistik uji yang demikian itu, dan terakhir adalah kesimpulan. Jadi jelas bahwa dalam prosedur uji itu adalah membandingkan dua nilai, yaitu nilai kritis dan nilai statistik uji. Untuk nilai kritis diperlukan 3 besaran, yaitu alfa, R, dan C. Sedangkan untuk statistik ujinya diperlukan perhitungan untuk nilainya dalam skala chi-square ini. Nilai kritis itu berasal dari alfa 0,05 dan derajat bebas sebesar 1, sehingga nilai kritisnya adalah 3,84146. Silakan mencoba mencarinya dengan menggunakan fungsi Excel yang ditampilkan itu. Sekarang kita tetapkan nilai statistik ujinya. Dimulai dengan penyajian nilai frekuensi terobservasinya dari hasil sampel. Kemudian kita cari nilai frekuensi yang diharapkan bila kedua variabel adalah independen menggunakan formula ini. Untuk nilai yang diharapkan pada posisi baris 1 kolom 1, nilainya adalah 120 dikali 100 dibagi 200, yaitu sebesar 60 itu. Silakan mencoba menghitung untuk frekuensi pada sel yang lain. Berdasarkan nilai-nilai terobservasi dan yang diharapkan, kita menghitung statistik uji dengan formula yang mempunyai simbol sigma ganda tersebut yang dapat tersaji pada tabel berikut ini. Sehingga kita dapatkan penjumlahan tersebut adalah sebesar 8,3333. Sekarang kita lakukan pengujiannya. Disajikan hasil dua nilai penting tadi. Dan inilah jawabannya, dengan desain seperti yang sudah kita lihat sebelumnya. Yang intinya adalah bahwa kita mempunyai H0 bahwa kedua variabel kategorikal yang terlibat adalah independen. Kemudian ada kriteria penolakan H0 yang dinyatakan seperti ini. Dilanjutkan dengan statistik ujinya yang demikian. Seandainya kedua besaran penting itu ditempatkan di distribusi chi-squares, ini akan memudahkan melihat posisi relatif dari nilai statistik ujinya terhadap nilai kritisnya. Terlihat bahwa statistik ujinya adalah lebih besar daripada nilai kritis, sehingga kesimpulannya adalah menolak H0.
ada cukup bukti untuk menolak bahwa kepuasan kerja dan latar belakang gender dalam hubungan atasan dan bawahan adalah independen. Atau dapat dinyatakan bahwa ada pola hubungan tertentu pada kepuasan kerja dan latar belakang gendernya. Kita dapat menghitung p-value untuk pengujian ini. Jadi, p-value adalah probabilitas mendapatkan nilai chi-square lebih besar daripada statistik uji tersebut, yang dapat dinyatakan sebagai berapakah probabilitas chi-square dengan derajat bebas 1 yang lebih besar daripada 8,3333 itu. Dapat diperoleh dengan fungsi Excel yang demikian untuk mendapatkan hasil sebesar 0,00389. Konsisten dengan proses sebelumnya, maka dengan tingkat signifikansi 0,05, H0 ditolak karena p-value-nya adalah lebih kecil daripada alfa. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Soal 4. Silakan pause video untuk memahami soalnya. Begini analisis atau situasi soalnya. Seperti biasanya, perhatikan pernyataan atau permintaan pada pertanyaan. Soal ini menanyakan apakah ada hubungan antara kelompok umur dan cara berkomunikasi. Jadi kita akan memeriksa apakah ada hubungan antara dua variabel kategorikal. Maka dapat disimpulkan bahwa ini adalah persoalan pengujian independensi. Informasi yang segera dapat dikumpulkan yang diperlukan dalam menjawab adalah pertama tingkat signifikansi sebesar 0,05, kemudian R atau banyaknya kategori dari variabel baris, yaitu variabel kelompok usia adalah sebesar 3. Kemudian C, yaitu banyaknya kategori pada variabel kolom, yaitu variabel tipe komunikasi, ada 4. Kita jawab soalnya. Pengujian independensi akan mempunyai prosedur uji sebagai berikut. Dengan desain yang seperti ini. Ya, desain uji independensi selalu dalam bentuk bahwa kedua variabel adalah independen untuk H0 dan tidak independen untuk HA. Kemudian kriteria penolakan H0-nya adalah demikian. Dilanjutkan dengan statistik uji yang seperti ini. Dan terakhir adalah kesimpulan. Jelas terlihat bahwa dalam prosedur ini kita akan harus membandingkan dua nilai, yaitu nilai kritis dan nilai statistik uji. Untuk nilai kritis diperlukan 3 besaran, yaitu alfa, R, dan C. Sedangkan untuk statistik ujinya itu akan memerlukan formula dengan sigma ganda ini. Nah, untuk nilai kritis itu mempunyai alfa 0,05 dan derajat bebas sebesar 6, yaitu 3 kurang 1 dikali 4 dikurangi 1. Sehingga nilai kritis itu adalah 12,5916. Silahkan mencoba mencarinya dengan menggunakan fungsi Excel yang ditampilkan itu. Sekarang kita tetapkan nilai statistik ujinya. Dimulai dengan penyajian nilai frekuensi terobservasi dari hasil sampel. Kemudian kita cari nilai-nilai frekuensinya yang diharapkan bila kedua variabel adalah independen menggunakan formula ini. Untuk nilai yang diharapkan pada posisi baris 1 kolom 1, maka nilainya mestinya adalah 500 dikalikan 590 dibagi 1500, yaitu sebesar 196,67. Silahkan Anda coba menghitung nilai frekuensi
sel yang lain. Berdasarkan nilai-nilai terobservasi dan nilai yang diharapkan, kita menghitung statistik uji dengan formula bersimbol sigma ganda tersebut yang dapat tersaji pada tabel berikut ini. Sehingga kita dapatkan penjumlahan tersebut adalah sebesar 49,7862. Nah, mari kita kumpulkan dua nilai penting tadi, yaitu nilai kritis dan nilai statistik ujinya. Sekarang kita lakukan pengujiannya. Disajikan hasil dua nilai penting tadi. Dan inilah jawabannya. Dengan desain seperti yang sudah kita lihat sebelumnya. Kemudian ada kriteria penolakan H0 yang seperti itu. Dilanjutkan dengan statistik ujinya yang demikian. Bila kedua besaran penting itu ditempatkan di distribusi chi-squares, akan memudahkan melihat posisi relatif dari statistik ujinya. Terlihat bahwa statistik uji adalah lebih besar daripada nilai kritis, sehingga kesimpulannya adalah menolak H0. Ada cukup bukti untuk menolak bahwa kelompok usia dan tipe komunikasi adalah independen. Atau dapat dinyatakan bahwa ada pola hubungan tertentu antara kelompok usia dan tipe komunikasi yang disukai. Kita dapat menghitung p-value untuk pengujian ini. Jadi, p-value adalah probabilitas mendapatkan nilai chi-squares lebih besar dari statistik uji tersebut. Yang dapat dinyatakan sebagai berapakah probabilitas chi-squares dengan derajat bebas 6 yang lebih besar daripada 49,79 itu. Dapat diperoleh dengan fungsi Excel yang demikian. Untuk menghasilkan nilainya adalah 5,18859 dikalikan 10 pangkat minus 9. Konsisten dengan proses sebelumnya, maka dengan tingkat signifikansi 0,05, H0 ditolak karena p-value-nya lebih kecil daripada alfa. Bahkan bila alfa sebesar 0,01 sekalipun, pengujian masih akan menolak H0 karena p-value yang sedemikian kecilnya. Baik, demikianlah jawaban sejumlah soal pengujian independensi. Semoga bermanfaat, salam sehat, dan sukses.